Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Masih membahas Dapodik 2023. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menginput peserta didik baru di aplikasi Dapodik 2023 secara manual. Sebelum kita memulai tutorial, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait input peserta didik baru. Yang pertama itu peserta didik baru bisa kita input secara manual ya. Dan untuk secara manual bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui aplikasi Dapodik, yang kedua melalui manajemen sekolah. Nah, untuk yang diinput secara manual yaitu peserta didik yang belum pernah terdaftar di Dapodik sebelumnya, artinya belum pernah sekolah ya. Nah, misalkan jenjang PAUD ya, kan belum pernah sekolah, baru pertama kali sekolah, maka kita harus input secara manual. Atau dia sebelumnya bukan dari Dapodik tetapi dari EMIS, yaitu juga kita input secara manual. Nah, baik itu melalui aplikasi Dapodik 2023 ya atau langsung melalui manajemen sekolah. Adapun metode yang kedua yaitu tarik data dari jenjang sebelumnya. Ini khusus untuk yang sudah pernah terdaftar di Dapodik dan sudah lulus ya. Misalkan TK menarik data dari KB atau SD menarik data dari TK, SMP menarik data dari SD, dan SMK atau SMA menarik data dari SMP dan melakukannya melalui manajemen sekolah. Nah, jadi itu terkait input peserta didik baru. Oke, kita langsung ke tutorial yaitu cara input secara manual melalui aplikasi Dapodik 2023. Untuk rekan-rekan yang ingin menginput melalui manajemen sekolah silahkan, tapi kalau saya sendiri untuk jenjang PAUD ya itu lebih suka melalui aplikasi Dapodiknya langsung. Oke, ini kita close saja. Oke, kita ke aplikasi Dapodik. Nah, langsung ke menu peserta didik. Di menu peserta didik ini ada tab tambah PD tingkat awal. Jadi untuk menginput peserta didik baru, kita langsung klik di sini. Oke, kemudian kita isikan data-datanya sesuai dengan data kependudukan, baik dari namanya, jenis kelamin, dan data orang tuanya. Kita input ya. Nah, ada yang juga yang bertanya ya, apakah inputnya harus huruf besar semua atau huruf boleh campuran, boleh huruf kecil semua? Itu saya bilang terserah ya. Jadi ada orang yang lebih suka dia huruf besar semua ya, atau hanya huruf pertamanya saja yang kapital, selebihnya huruf kecil. Seperti yang saya lakukan, saya lebih suka seperti itu. Untuk jenis kelamin kita sesuaikan dengan data kakaknya. Untuk NISN silahkan dikosongkan karena memang belum memiliki NISN. Untuk kewarganegaraan ini otomatis memilih ID ya atau Indonesia. Jadi jika memang warga negara asing silahkan dipilih ya, tinggal klik di sini, pilih sesuai kewarganegaraannya ya. Kemudian untuk NIK silahkan diisi ya, jangan sampai kosong. Kalau seandainya memang tidak ada ya boleh sebenarnya kosong, tapi nanti kita harus perbaiki di Perpal PD. Karena kalau nicknya kosong kemungkinan nanti tidak akan terbit NISN-nya. Kemudian nomor kakak juga silakan diisi, dikosongkan juga tidak mengapa. Tempat lahir, nah walaupun di sini tidak dikasih bintang merah ya, artinya kalau kita simpan nanti itu berhasil karena yang wajib diisi itu adalah yang bintang merah. Tetapi ketika tempat lahir ini kita kosongkan, maka nanti di validasi akan invalid dan kita tentu tidak bisa sinkron ya. Jadi ini jangan sampai kosong. Jika nomor induk kependudukan yang kosong, maka itu dia tidak invalid, tetapi tempat lahir kosong ini invalid ya. Jadi jangan sampai kosong. Kemudian tanggal lahir sesuaikan dengan kakaknya, boleh kita ketikkan secara manual dengan format tanggal, hari ya, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Khusus tanggal lahir
Untuk jenjang TK yang boleh masuk ke Dapodik ya, atau yang boleh kita input yaitu usianya minimal 4 tahun per 1 Juli 2018. Nah, jadi ini karena 2017 otomatis bisa. Nah, jika dia misalkan lahir di tanggal 3 Juli 2018, apakah bisa kita input? Jawabannya bisa, tapi nanti invalid sehingga harus kita keluarkan kembali. Jadi kalau di atas 1 Juli 2018 itu sebaiknya jangan diinput karena nanti invalid. Ya, itu terkait usia ya yang bisa kita input sesuai dengan peraturan nomor 1 tahun 2021. Untuk registrasi akta lahir silakan diisi ya. Kalau saya saat ini belum menerima, jadi saya kosongkan terlebih dahulu. Berkebutuhan khusus jika anak tersebut adalah anak ABK silakan diisi. Sini saya kosongkan. Agama silakan dipilih. Alamat jalannya juga diisi ya sesuai dengan kakaknya. RT RW juga silahkan diisi, jika kosong kosongkan saja. Nama dusun boleh dikosongkan. Kemudian untuk kecamatan ini juga penting ya karena banyak yang salah sehingga tidak bisa menyimpan, jadi error ya. Untuk nama kecamatan kita tidak boleh ketik secara keseluruhan tetapi ketik sebagian, kemudian jika nanti muncul pilihan silakan dipilih. Sebagai contoh ini kecamatannya adalah Bandar Huluan, karena ini bandar banyak kita ketikkan dua katanya. Nah, ini sudah muncul, tinggal kita pilih. Nah, jika kita ketik secara keseluruhan, maka nanti ketika kita simpan, ini nanti akan muncul error ya. Jadi ini pastikan kecamatannya itu dipilih ya, bukan diketik. Jadi caranya ketikkan saja nama depan dari kecamatannya. Jika banyak muncul, ketikkan lagi nama kata keduanya. Nah, sampai seperti ini kita pilih. Nah, seandainya jika nama kecamatannya tidak muncul, kita ketikkan nama kabupatennya. Misalkan ya, kita ketikkan nama kabupatennya seperti ini. Nah, akan banyak ya, baru tinggal kita pilih saja mana yang tadi ya, yang sesuai dengan ke peserta didik tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk desanya kita ketikkan, ini wajib. Jangan kosong karena kalau kosong tidak bisa disimpan. Untuk kode pos silakan diisi ya jika tahu. Kemudian untuk garis lintang dan bujur juga boleh diisi, boleh juga dikosongkan saat ini ya. Tapi saran saya silakan diisi, dan untuk memudahkan silakan menggunakan Gmaps ya. Kemudian tempat tinggal kita isikan. Moda transportasi silakan disesuaikan ya. Kemudian anak keberapa yang bersangkutan kita isi. Nah, di sini untuk penerima KPS dan PKH silakan diisi jika memang peserta didik tersebut pemegang KPS atau PKH. Saat ini saya pilih tidak ya untuk semua. Kemudian kita ke nama ayah. Nah, untuk nama ayah sebenarnya tidak wajib diisi, tetapi supaya misalkan ada peserta didik yang single parent, orang tuanya mungkin hanya nama ibunya saja yang ada di kakak dan nama ayah tidak ada, untuk supaya bisa kita simpan dan tidak invalid, maka tahun lahir ini jangan diisi ya. Ini kan ada 0, ini kita hapus sehingga dia menjadi seperti ini, tidak invalid ya, tidak merah, maka baru bisa kita simpan. Nah, tapi jika ada nama ayahnya silakan diisi ya sesuai dengan data kakaknya. Nik ayah silakan diisi jika tahu, jika tidak kosongkan saja. Di sini saya isi. Tahun lahir ayah diisikan silahkan. Pendidikannya, pekerjaannya. Nah, untuk penghasilannya silahkan ditanyakan ke keluarga masing-masing ya. Nah, untuk nama ibu ini wajib tidak boleh kosong ya, karena tidak mungkin seorang anak tanpa ada ibu ya. Walaupun sudah meninggal, tetap nama ibunya yang dicantumkan di sini. Kita isikan di sini. Nik ibunya kita masukkan.
tahun lahir ibu kita inputkan, pendidikannya, kemudian pekerjaannya. Nah, jika tidak bekerja, otomatis penghasilan itu tidak berpenghasilan. Seandainya jika memang ibunya meninggal, ya kita pilih di sini di bagian pekerjaan ini sudah meninggal, ya seperti ini. Nah, ini karena belum meninggal ya jangan buat meninggal. Oke, untuk data wali silahkan diisi jika memiliki, tinggal kita klik mempunyai wali, maka silahkan isi datanya sesuai dengan sama dengan mengisi data ayah dan data ibu. Tetapi jika tidak, kita pilih tidak seperti ini. Nah, untuk nomor handphone atau nomor telepon rumah ataupun email silahkan diisikan ya. Di sini saya akan isi nomor handphonenya, untuk email tidak ada. Nah, jika sudah melakukan pengisian, langsung kita klik simpan dan tutup seperti ini. Kemudian jika muncul pesan seperti ini, kita pilih ya. Data peserta didik berhasil dibuat. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil menginput peserta didik di aplikasi Dapodik 2023, tetapi belum selesai. Ya, langkah selanjutnya kita harus daftarkan peserta didik tersebut karena di sini statusnya belum terdaftar. Nah, untuk mendaftarkannya tinggal kita klik nama yang bersangkutan, kemudian kita klik registrasi. Oke. Kemudian kita masukkan jenis pendaftarannya, yaitu siswa baru. Kemudian nomor induknya silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau guru yang lain ya yang bertugas yang memberikan nomor induk. Nah, karena nomor induk ini yang menerbitkan adalah sekolah. Misalkan nomor induknya seperti ini. Oke. Kemudian tanggal masuk sesuaikan dengan tanggal masuk sekolahnya. Untuk sekolah asal ini kita kosongkan karena memang belum pernah sekolah. Yang ini juga kita kosongkan karena tidak bisa kita isi. Nah, apakah pernah PAUD non formal? Jika pernah buat ya, tetapi kalau seandainya pernah PAUD, kita jangan input manual ya, tapi tarik data seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Jadi ini kita pilih tidak. Untuk hobi silahkan diisi. Ya, silahkan disesuaikan. Kalau saya buat lainnya saja karena saya belum tahu hobi anak ini apa ya. Nanti menunggu dari gurunya. Kemudian ini jangan diisi ya, kecuali memang dia mau dikeluarkan ya. Ini sudah sampai sini baru kita klik simpan dan tutup. Oke, kita sudah berhasil melakukan registrasi, kita cek. Nah, ini dia ya. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum ya, karena kita harus input juga data periodik peserta didik tersebut. Kalau tidak nanti akan invalid. Nah, cara menginput data periodik ya, kita klik ya nama siswanya, kemudian di bagian ini ya ada tinggi badan, berat badan, ini diisikan ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi minta tolong kepada gurunya atau kepala sekolah untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar kepalanya ya. Sini misalkan sebagai contoh tingginya adalah 95, beratnya mungkin 14 kilo. Untuk lingkar kepala silahkan diisi jika tahu, jika tidak dikosongkan saja. Misalkan lingkar kepalanya 50. Jarak rumahnya ke sekolah jika kurang dari 1 km kita pilih kurang dari 1 km. Jika lebih dari 1 km kita pilih lebih dari 1 km dan sebutkan berapa, misalkan 2 km ya. Kemudian jarak tempuh apakah dalam 1 jam berapa menit ya, ini adalah jam dan ini menit. Misalkan 1 jam 25 menit kita buat di sini 1, di sini 25. Jika hanya 25 menit ininya kita buat 0 seperti ini. Nah, untuk jumlah saudara kandung apakah dia banyak 2, 3 dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, jika sudah langsung kita klik simpan. Nah, jika sudah sampai seperti ini baru kita selesai berhasil menginput peserta didik ke aplikasi Dapodik 2023. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya, jadi tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.